Oke, selamat sore. Balik lagi kita kuliah masalah imunoprofilaksis dan vaksinasi. Jadi, di sini saya akan menerangkan tentang imunoprofilaksis sendiri adalah pencegahan terjadinya penyakit infeksi dengan memproduksi sistem imun atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu antigen baik secara aktif maupun secara pasif. Sehingga apabila terpajan pada antigen yang serupa tidak menjadi suatu penyakit, dalam arti tubuh akan kebal terhadap penyakit tersebut. Nah, efek positifnya adalah pertahanan tubuh meningkat. Efek negatifnya terjadinya hipersensitivitas. Makanya kok sebagian anak bayi, balita itu ada aja yang misal kayak panas atau misal bentol-bentol merah kayak gitu, tapi itu nggak masalah ya, karena itu terjadi hanya sementara kayak gitu. Hal positifnya adalah sistem imun tubuh akan meningkat. Nah, di sini ada perbedaan dari vaksinasi dan imunisasi. Kalau imunisasi itu adalah peningkatan sistem imun, kekebalan tubuh secara umum ya, dengan menggunakan apapun itu namanya imunisasi. Sedangkan vaksinasi itu adalah peningkatan sistem imun atau kekebalan tubuh seseorang dengan menggunakan vaksin, baik secara suntikan maupun secara oral atau tetesan. Terus, vaksinasi termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Berbeda dengan imunisasi pasif yang berarti tubuh memiliki tubuh diberikan antibodi. Aktif itu berarti tubuh itu dipacu untuk keluar antibodinya. Sedangkan kalau imunisasi pasif itu kita langsung dikasih antibodi, disuntikin antibodi, paham kan ya? Kalau vaksinasi itu kan kita memberikan vaksin, di dalamnya ada antigen dalam jumlah tertentu yang bisa memicu munculnya antibodi. Sedangkan kalau antibodi itu sendiri ya kalau di vaksinasi keluar karena adanya antigen. Tapi kalau di imunisasi pasif itu kita langsung disuntikin antibodi. Jadi tubuh itu nggak dipacu untuk menghasilkan antibodi, tapi langsung dikasih antibodi. Terus imunisasi aktif itu ada dua, imunisasi aktif alami dan buatan. Aktif alami terjadi disebabkan karena terinfeksi antigen atau kuman yang dapat terlihat secara klinis. Jadi langsung menunggu respon imun tubuh kayak gitu. Kalau imunisasi aktif buatan terjadi karena pemberian antigen atau kuman yang dilemahkan atau dimatikan, ataupun bagian dari kuman ataupun toksin kuman yang dilemahkan yang mampu merangsang sistem imun untuk memproduksi suatu antibodi kayak gitu. Sebelumnya mohon maaf, ini tadi karena buru-buru jadi pas justify belum sempat ngedit kayak gitu. Terus di imunisasi aktif itu perlu adanya paparan, jadi perlu adanya antigen yang diberikan ke tubuh, dapat alami infeksi, misal tubuh mengalami infeksi terus ataupun terpapar mikrobia tertentu, virus tertentu, terus tubuh menghasilkan vaksin, ataupun tubuh menghasilkan vaksin terpapar mikrobia tertentu, terus tubuh menghasilkan antibodi, ataupun melalui buatan, melalui vaksin di mana antigennya dalam jumlah tertentu dimasukkan ke tubuh untuk memicu tubuh memproduksi antibodi. Nah, perlu waktu untuk pembentukan antibodi itu sendiri, karena tadi tubuh menghasilkan sendiri. Terus terbentuknya kekebalan untuk jangka waktu lama terhadap infeksi yang akan datang, kayak gitu. Terus ini adalah imunisasi pasif alami, diperoleh melalui plasenta dari ibu terhadap bayi dalam kandungan ataupun melalui ASI dari ibu yang menyusui bayinya. Jadi kan kalian harus tahu kalau di plasenta ibu tuh banyak banget antibodinya. Oleh karena kenapa bayi yang lahir ada isu, misal bayi yang lahir gak perlu diimunisasi, toh udah ada imun bawaan atau antibodi yang dibawa ketika hamil. Iya benar, cuman dia kan nggak spesifik terhadap suatu mikrobia tertentu atau paparan tertentu kayak gitu.
Terus ada imunisasi pasif buatan, diperoleh melalui pemberian antibodi. Jadi disuntikkanlah antibodi ke dalam tubuh kita. Imunisasi pasif dia tidak perlu paparan antigen, langsung kita punya antibodi kayak gitu. Jadi misal kayak tadi ketika minum air susu ibu ataupun ketika hamil di plasenta. Terus habis itu bisa melalui antiserum, imunoglobulin atau antibodi yang disuntikan. Nah, reaksinya itu cepat tapi pendek jangkanya gitu. Jadi tidak seperti imunisasi aktif, dia memang reaksinya lebih lambat, tapi dia bisa merekam antibodi terhadap suatu antigen tertentu dalam jangka waktu yang lama. Target imunisasi dari imunisasi pasif itu adalah orang yang mengalami defisiensi antibodi, orang yang tidak dapat membentuk antibodi, ataupun orang yang mengalami imunokompromis. Ya, jadi makanya kenapa harus disuntikkan langsung, karena dia sendiri penghasilan antibodinya tuh terganggu gitu. Nah, ini perbedaannya tadi sebagian yang udah saya jelaskan. Nah, ini jenis-jenis beberapa vaksin yang hidup. Ini ada, silakan dibaca sendiri. Ini vaksin yang mati, contohnya ada polio, influenza, rabies, tifoid, kolera, hepatitis B, dan rabies. Terus ini faktor-faktor yang mempengaruhi vaksinasi: tempat pemberian vaksin, imunitas mukosa, imunitas humoral, sistem efektor, lama proteksi, bahaya vaksinasi dan keamanan, dan stabilitas dari si vaksin itu sendiri. Kayak gitu. Nah, itu tadi presentasi sedikit tentang imunoprofilaksis dan vaksinasi. Yang belum jelas bisa ditanyakan, nanti akan saya jelaskan. Karena harus kalian ingat kalau sistemnya student center learning, jadi kalian berhak buat nyari dan konfirmasi ke saya. Oke, semua pertanyaan tentang materi sebelumnya ataupun materi hari ini tentang imunoprofilaksis bisa langsung ditanyakan di bawah. Oke, thank you so much. Have a great day.